Wow, timnas Indonesia secara meyakinkan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 0-5 di turnamen Piala AFF U16. Gol Indonesia dicetak oleh Jahabi Goli di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 1 menit. Asis dari Pandi Ahmad. Gol kedua lewat Dava Zaidan di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 4 menit. Asis dari Jos Holong. Gol ketiga lewat Daniel Alfredo di menit 75. Gol keempat lewat Jahabi Goli lagi di menit 78, asis dari Mirja, dan gol penutup gol kelima Indonesia dicetak oleh Daniel Alfredo di menit 82, asis Mirja again. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, dengan Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, memastikan Indonesia berada di urutan ketiga turnamen Piala AFF U16. Jika kita lihat penampilan timnas Indonesia U16 di turnamen kali ini, teman-teman, sangat amat mempesona. Akhirnya disayangkan Indonesia tidak bisa melaju ke partai final. Daripada itu, tentu pelajaran bisa didapat oleh timnas Indonesia sangat besar, khususnya pada saat Indonesia melawan Australia. Kesalahan-kesalahan dari pemain timnas Indonesia, khususnya apa yang dilakukan oleh bek dari Indonesia yang bernama Raihan yang mendapatkan kartu merah, itu merubah akhirnya konstelasi permainan timnas Indonesia, dan Australia secara mudah dan meyakinkan bisa menghambat Indonesia lolos ke partai final, yang notabene dari sisi efektivitas teman-teman sepanjang turnamen AFF ini, asuhan Coach Nova Arianto sangat-sangat beringas di depan gawang. Ya, dari sisi defensif pertahanan ini memang harus terus ditingkatkan, khususnya pada saat lawan-lawan menghadapi Indonesia. Caranya itu template banget bagaimana mengeksplos pertahanan timnas Indonesia lewat sektor flank, sayap kiri, sayap kanan. Itu terus kan dilakukan, melakukan crossing, early crossing ataupun cutback. Australia melakukan hal tersebut, Vietnam melakukan hal tersebut, Singapura melakukan hal tersebut, Filipina melakukan hal tersebut, Laos melakukan hal tersebut. Di samping memang kesalahan-kesalahan pun menjadi opsi ataupun plan yang coba dimanfaatkan oleh lawan ketika menghadapi Indonesia. Kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan komunikasi, ataupun renggangnya pertahanan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Oke, kita bahas dari sisi formasi. Indonesia saat menghadapi Vietnam gunakan skema 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di posisi penjaga gawang ada Dava, 3 back, ada Putu Panji sebagai center back tengah, kemudian Ida Bagus Cahya sebagai center back sebelah kiri, Andi Faid Jamaluddin di center back sebelah kanan. Wingback kanan ada Davao, wingback kiri Fabio. Di posisi double pivot 2 gelandang ada Lucas Lee sama Tristan. Kemudian di posisi depan tentu saja Jos Holong sebagai striker, Jahabi Goli, Pandi Ahmad sebagai supporting. Untuk posisi Vietnam, mereka gunakan pola 4-4-2 ketika tanpa bola, teman-teman, atau ketika semakin ditekan oleh timnas Indonesia, pola mereka berubah menjadi 4-5-1 ataupun 5-4-1. Sangat fleksibilitas apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain dari Vietnam. Kita bahas beberapa item yang ditampilkan oleh individu yang dimiliki oleh Indonesia. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat amat berarti. Yang pertama, saat Indonesia U16 menghadapi lawan-lawan sebelumnya Australia, kayak Filipina, Singapura, Laos, itu sudah dilihat, dikomentari oleh Coach Nova Arianto. Bagaimana pemain Indonesia ini, ya masih muda, kita harap maklum teman-teman, sangat menggebu-gebu. Terus hajar, serang-serang, lari-lari, yang secara penekanannya tempo tidak dimainkan. Ini dimention juga oleh Coach Nova Arianto saat menghadapi Australia. Selesai pertandingan, kita lihat disebut oleh Coach Nova secara substansi ya teman-teman, pemain kita terlalu menggebu-gebu. Nah, ini dia yang kita bahas juga di pertandingan Australia. Berbeda saat menghadapi Vietnam. Aku bukan merasa sok tahu ya, apakah ini karena beradaptasi dengan cuaca panas dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi perbedaan yang cukup kentara, Indonesia permainannya tidak menggebu-gebu dan mengatur tempo. Saat kita bicara menghadapi Vietnam, memang kesabaran diuji. Contoh Thailand menghadapi Vietnam, teman-teman, di U16 ini, Thailand itu diuji banget kesabarannya.
Di saat Vietnam mencoba mengontrol permainan. Nah, di saat Vietnam sudah kelelahan, fisiknya terkuras, di situ masuk Thailand untuk bisa merubah keadaan. Nah, dalam tahap ini Indonesia dengan lebih tenang, tidak terlalu tergesa-gesa, ngebut mainnya teman-teman, remblong, istilah yang aku gunakan, tancap gas terus. Bisa kita lihat pelan-pelan tenaga ataupun fisik yang dimiliki oleh pemain Vietnam terkuras. Di menit 30 menitan oke lah. Kemudian di 30 menitan ke atas, di babak kedua lagi semakin kelihatan mereka terkuras fisiknya. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan individu, kemudian transisi cepat yang dilakukan oleh Indonesia untuk bisa menciptakan gol gagal. Mereka koordinasi dengan baik dari sisi defensif yang dimiliki oleh Vietnam. Dari sisi itu kita pun bisa melihat bagaimana sulitnya timnas Indonesia untuk bisa mengendalikan permainan, cenderung bermain long pass. Nah, itu atas apa yang dilakukan tentunya dari skema bertahan yang dimiliki Vietnam. Vietnam tadi sudah kita sebut, nomor 14 dari Vietnam ketika tanpa bola bergerak di depan, sejajar dengan striker yang lainnya. Jadi 4-4-2. Oke. Ketika Indonesia membangun serangan build up, nomor 14 tersebut yang berada di posisi depan terus mengikuti gerakan gelandang dari Indonesia. Misalnya Lucas Lee ataupun Tristan yang mencoba menjemput bola dari 3 bek Indonesia. Nah, jadi nomor 14 ini pun ikut terlibat, tiba-tiba masuk ia menjadi orang ketiga di sektor tengah yang dimiliki oleh Vietnam. Jadi ada 3 pemain Vietnam di sektor tengah. Nomor 14, nomor 6, nomor 22. Secara shape yang diimplementasikan oleh Vietnam. Jadi terbentuk itu 4-5-1. Nah, semakin dalam Indonesia melakukan penyerangan, kadang yang menjaga sisi kelebaran kanan khususnya track back juga ke belakang menjadi 5-4-1. Nah, yang ingin aku tekankan ada kaitannya Indonesia di sektor tengah sebelum menciptakan gol teman-teman, ataupun sulit untuk mengalirkan bola, sulit untuk bisa mengalahkan sektor tengah dari Vietnam. Double pivot dari Indonesia dihambat oleh 3 pemain dari Vietnam. 3 versus 2. Siapa menang? Tentunya Vietnam. Sehingga opsi-opsi yang dilakukan oleh pemain Indonesia bermain dari sektor sayap kiri, sayap kanan, ataupun memanfaatkan long ball. Di sisi lain, Tristan ataupun Lucas Lee tidak confidence untuk melawan 3 pemain dari Vietnam. Sehingga keputusan untuk mengganti Lucas Lee ini pun salah satu pemain yang sering kita mention teman-teman, tidak ataupun belum begitu memberikan efek yang luar biasa. Dimasukkanlah Evandra nomor 6 kalau aku tidak salah teman-teman, Evandra Prorasta di babak pertama. Nah, di situ Evandra memiliki kemampuan individu meskipun Indonesia kalah orang di tengah menghadapi sistem yang dimainkan oleh Vietnam. Nah, jadi ada keterlibatan yang dilakukan oleh Evandra atas gol pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang akhirnya merubah konstelasi permainan timnas Indonesia dan permainan dari Vietnam. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bagaimana pembacaan yang dimiliki oleh Coach Noparianto. Dengan situasi yang sulit, ia bisa bereaksi. Walaupun di pertandingan-pertandingan sebelumnya ada yang mengatakan Coach Noparianto kadang telat mengambil keputusan, tapi dari beberapa pertandingan yang dijalani oleh Coach Noparianto aku sebut lebih banyak melakukan keputusan-keputusan dalam konteks taktikal, strategi teman-teman yang akhirnya mempengaruhi ketimbang lambatnya dia mengambil keputusan. Nah, lalu di pertandingan Indonesia U16 ini, di turnamen ini teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita petik juga. Bagaimana pemain-pemain kita cepat banget berkembang, terupgrade. Contoh Jahabi Goli pertama kali di turnamen AFF ini itu di media sosial disebut-sebut nyontoh-nyontoh Cristiano Ronaldo, jadinya dibuat anekdot Cristiano Jahabi Goli dan lain sebagainya. Nah, dari situ satu pertandingan ke pertandingan lain sampai menghadapi Vietnam itu berkembang banget sikap yang ditampilkan oleh Jahabi Goli di atas lapangan dan menjadi pemain Indonesia yang termasuk menciptakan banyak gol
Kemudian Pandi Ahmad, Jo Solong juga hal serupa. Awal-awal Jo Solong pun dikritik dibandingkan dengan Mirza, lebih bagus Mirza. Jo Solong pun pelan-pelan membuktikan hal tersebut. Jadi reaksi anak muda ini untuk keluar dari tekanan situasi yang dianggap pemain tersebut nggak oke, bisa nih mereka tepis badai tersebut. Ya memang ada beberapa pemain yang harus terus meningkatkan, termasuk pemain-pemain seperti Jahabi Goli, Jo Solong, Mirza itu pun harus terus meningkatkan dirinya. Nah, di sektor belakang timnas Indonesia atau khususnya defensif teman-teman, masih aku mengkhawatirkan bagaimana masih banyak celah-celah yang muncul dari pertahanan timnas Indonesia yang tentunya itu harus terus diperbaiki dari sisi compactness, rapat padu padat, dan jarak antar lini. Kemudian peran dari double pivot Lucas Lee ataupun Tristan yang akhirnya diganti itu sangat penting untuk membantu 5 pemain belakang dari Indonesia. Ya, dari pertandingan ini dengan tidak Indonesia terlalu menggebu-gebu, bisa kita akhirnya membongkar pertahanan ataupun rapatnya jarak antar lini yang dimiliki oleh Vietnam yang terkuras akhirnya fisik yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Aku masih dan kita tentunya masih ingin melihat bagaimana perkembangan karir Coach Nova Haryanto bersama tim nasional, baik itu kelompok usia ataupun kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Namun dari saat Coach Nova Haryanto menjadi pelatih timnas Indonesia U16 ini memberikan energi baru, permainan yang oke teman-teman, yang nggak monoton, jelas gitu pakemnya, skemanya, dan permainan pun menghibur dan banyak gol. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Bye.